dari Assalamualaikum. awal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Maaf Pak, apakah saya mengganggu waktunya? Oh, tidak Bu. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, begini ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Tuh, tumben nih, saya agak kaget jadinya. Tentang apa nih Bu? Kira-kira yang mau disampaikan? Begini Pak, ini tentang kondisi siswa kita yang memang masih banyak terkendala dalam mengikuti pelajaran agama Islam Pak. Kira-kira apa nih Bu masalahnya atau kendalanya? Dan ini yang Ibu sampaikan ini, setelah menyampaikan ini kira-kira apa yang dapat saya bantu Bu? Ini atau apa yang Ibu inginkan di sini? Begini Pak, saya itu ingin mencari solusi tentang siswa kita yang memang dalam kompetensi Al-Qur'annya, khususnya dalam memahami huruf hijaiyah itu dan membaca Al-Qur'an memang masih banyak yang belum lancar, Pak. Oh, solusi ya Bu, mencari solusi tentang untuk siswa yang belum lancar dalam membaca Al-Quran. Ini sangat prihatin sekali ya, sudah SMP belum bisa baca Quran gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini siswanya kelas berapa Bu ini yang Ibu hadapi, yang belum bisa baca Quran atau yang belum tahu huruf hijaiyah Bu? Iya, begini Pak, sudah saya cek ternyata di setiap tingkatan itu dari mulai kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9 itu ada saja anak yang memang masih belum memahami huruf hijaiyah dan belum lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Oh gitu. Hampir setiap tingkatan kalau gitu ya Bu, kelas 7, 8, 9. Waduh, ini untung Ibu sangat jeli nih untuk melihat kondisi seperti ini untuk kelas 7, 8, dan 9. Kalau dipresentasikan Bu, kira-kira bisa Ibu mempresentasikan berapa persen nih yang sudah kenal huruf dan kemudian yang sudah lancar dalam membaca Al-Quran Bu? Setelah saya cek ternyata persentase dari setiap kelasnya itu yang belum tahu huruf sekitar 20%, kemudian yang sudah lancar Iqra ada 50%, dan untuk yang sudah lancar membaca Al-Quran sendiri itu sekitar 30% Pak dari siswa. Presentasinya seperti itu. Ini sangat besar sekali ya kalau gitu. Ini dari sekian jumlah siswa 10% yang belum tahu huruf, kemudian Iqra 50%. Nah, bahkan ini yang baru lancar ada 30%. Jadi jauh sekali dari harapan kita ya, ingin baca siswa supaya lancar. Nah, kalau seperti itu, apa yang dapat Ibu lakukan nih untuk menaikkan persentase kemampuan siswa dalam mengenal huruf dan membaca Al-Quran, Bu? Nah, itu dia Pak, saya itu sudah terpikirkan sebuah rencana untuk menjawab tantangan ini yaitu dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler BTQ, Pak. Ekstra kurikuler BTQ ya, baca tulis Quran gitu ya. Iya. Ya, kemudian ini kira-kira nih setelah Ibu mengadakan BTQ baca tulis Quran, adakah target di semester ini Bu yang dapat Ibu naikkan dari proses tersebut sehingga uh, presentasinya bisa naik Bu? Iya, Gimana Bu? begini Pak, tujuan saya mengadakan kegiatan ekstrakurikuler ini memang salah satunya yaitu untuk mencapai target supaya anak itu bisa paham dan lancar ketika membaca Al-Quran gitu ya. Ya dasarnya mereka bisa membaca Iqra, mengetahui huruf hijaiyah. Dan setidaknya ada penurunan gitu Pak, dari yang belum tahu huruf yang tadinya 20% menjadi 0%. Kemudian dari yang sudah Iqra tapi belum lancar membaca Al-Quran yang
50% itu menjadi ya minimal 20% lah seperti itu Pak. Dan kemudian yang sudah lancar membaca Al-Qur'annya dari 30% itu bisa naik gitu. Jadi setengahnya siswa sekitar 50% bisa sudah memahami dan lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Seperti itu Pak. 50% ya dari targetnya, Iya, 50% itu iya, dari keseluruhan itu bisa iya. membaca Quran ya Bu ya. Jadi kita harapkan siswa kita tuh semuanya mengenal huruf hijaiyah gitu ya, mengenal huruf Quran itu dari 0% ya, tidak ada yang itunya yang sudah tidak tahu lagi huruf Quran. Nah, kemudian ini dari kegiatan ini tentunya Bu, ada saja nih tantangan atau hambatan dalam kegiatan yang akan Ibu lakukan. Kira-kira adakah Bu yang dapat menjadi tantangan dari kegiatan yang dapat Ibu laksanakan tersebut nih? Baik Pak, untuk tantangannya mungkin ya dari segi waktu. Jadi membagi waktu untuk kegiatan ekstrakurikulernya itu sendiri, kemudian dari segi motivasi siswa gitu, motivasi siswa yang eee, supaya mereka minat dalam mempelajari, makhorijul huruf terutamanya gitu, kemudian dalam, membaca Al-Qur'an itu sendiri. Gitu ya. Iya. Betul itu tantangannya. Tantangannya ini ya kira-kira seperti itu motivasi ya Bu ya tantangannya terutama ya motivasi kemudian waktu ekstrakurikuler. Nah, dalam mengatasi ini Bu, tentu di dalam tantangan harus juga ada solusinya, harus bisa Ibu atasi. Kira-kira apa nih bisa diatasi tantangan tersebut nggak bisa diatasinya dengan bagaimana Bu? Iya Pak, baik untuk dari waktu sendiri karena memang ini ekstrakurikuler, jadi saya akan, melaksanakan kegiatan ini di luar jam pelajaran Pak. Kemudian mungkin nanti saya akan memilih satu hari untuk satu tingkatannya gitu supaya, lebih fokus. Kemudian untuk meningkatkan motivasi siswa sendiri, saya juga akan, memberikan reward reward kepada siswa supaya mereka ada peningkatan gitu dalam motivasi belajarnya ketika mempelajari huruf hijaiyah dan Al-Qur'an itu sendiri. Ada reward ya Bu ya Iya, dari siswa ya untuk menarik betul bagus sekali. Kemudian Ibu membagi waktunya per tingkatan per hari ya betul jadi supaya tidak terlalu berat juga betul Bu. Nah selanjutnya nih setelah Ibu tahu tantangannya kemudian ada atasinya. Adakah Bu langkah yang selanjutnya dalam waktu dekat ini yang dapat dilakukan Bu? iya, mungkin saya langkah awalnya di waktu dekat ini akan melakukan pendataan terlebih dahulu, Pak, untuk setiap kelasnya. Siapa saja siswa yang memang sudah lancar dalam membaca Al-Qur'annya, supaya apa? Supaya nanti dikelompokkan untuk menjadi, tutor bagi teman mereka gitu. Seperti itu mungkin, Pak, langkah awalnya. Iya iya iya. Nah tutor ya tutor sebaya Bu ya bagus Iya, sekali ini. Nah tentunya nih dalam kegiatan ini Ibu tidak akan sendiri nih ya untuk melaksanakan kegiatan ini. Harus ada eh, yang lain yang dilibatkan selain daripada siswa. Kira-kira yang perlu dilibatkan di sini Bu, siapa saja agar bisa kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar Bu? baik, untuk kegiatan ini mungkin, saya akan melibatkan siswa kelas 7, 8, 9 utamanya yang memang sudah memiliki kompetensi atau kemampuan, di dalam membaca Al-Qur'annya yang sudah lancar. Kemudian, selain itu saya juga akan meminta beberapa bapak ibu guru untuk mendampingi yang memang, memiliki kemampuan di dalam membaca tulis Al-Qur'an itu sendiri, Pak. Betul, baik sekali nih. Betul, kita harus berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru ya, selain dengan siswa ya ada yang sebagai target atau sasaran atau juga siswa yang menjadi barangkali partner kita ya atau sebagai rekan untuk tutor sebaya. Nah, dalam hal ini tentu Ibu memerlukan nih sarana dan prasarana pendukung. Nah, apa saja nih Bu yang diperlukan dalam kegiatan tersebut sebagai sarana atau sarananya barangkali ada hal-hal yang diperlukan untuk kegiatan ini. Iya Pak, untuk kegiatan ini mungkin saya membutuhkan tempat ya Pak, dan tempatnya mungkin saya berencana untuk menggunakan,
ruangan kelas dan musola sebagai tempat kegiatannya. Kemudian untuk alat atau medianya mungkin saya membutuhkan buku Iqra, Al-Quran, tajwid, kemudian juz amma juga untuk nanti sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Selain daripada ATK yang dibawa oleh siswa. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, oke ya. Berarti kita berdayakan manfaatkan musola yang ada Bu ya. Bagus. Terus kemudian tempat ya ada bisa pakai kelas, kemudian ada juz amma ya kita baca biasanya di situ ada surat-surat pendek gitu ya, kumpulan surat pendek. Bagus untuk siswa untuk belajar nih. Kemudian ATK ini tentunya untuk ini ya Bu, untuk memperagakan alat tulisnya Bu ya, Iya, peragakan betul. betul. Ya. Berarti dalam hal ini kira Ibu udah mendapatkan solusinya Bu dalam menyelesaikan kendala yang Ibu hadapi selama dalam mengajar PAI. Ya, alhamdulillah Pak, dengan obrolan ini saya sekarang sudah mendapatkan pencerahan yang tadinya hanya terpikirkan dalam pikiran saya. Kini saya sudah mendapatkan pencerahan dan saya akan membuat rencana kegiatan ekstrakurikuler BTQ di sekolah kita dengan melibatkan siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat supaya ada peningkatan dalam membaca Al-Quran bagi siswa di SMPN 6 Kuningan ini, Pak. Oke, berarti ada kolaborasi, ya ada Ibu sudah menemukan solusinya ya dan mulai ekstrakurikuler dan mulai untuk siswa-siswi kita dalam meningkatkannya. Baiklah Bu, kalau seperti itu Ibu sudah menemukan solusinya dan selamat Ibu melaksanakan kegiatan. Saya sebagai Wakasek Kurikulum sangat mendukung untuk kegiatan Ibu dan semoga lancar dan berhasil Bu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya mungkin izin ke kelas lagi ya Pak ya. Baik, Assalamualaikum. baik Bu, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk skenario kedua yaitu Bu Is di sini akan bertindak sebagai coach dan saya sebagai coach. Dalam hal ini ada suatu permasalahan yaitu di mana siswa pintar di kelas diberikan tugas untuk mengikuti lomba pidato di kecamatan, namun anak merasa minder karena belum berpengalaman berpidato di depan umum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Baik Bu, apakah Ibu saat ini sedang sibuk? Saya ada yang ingin saya sampaikan Bu tentang suatu hal. Oke, silahkan Nak. Mungkin ada yang dapat Ibu bantu? Sebenarnya saya agak malu juga Bu nih agak menyampaikannya. Begini Bu ya, saya sebenarnya sedang kebingungan nih Bu. Ini ada Pak Heri datang ke saya, kemudian beliau menunjuk saya untuk mengikuti kegiatan lomba di kecamatan untuk mewakili sekolah dalam cabang lomba pidato Bu. Nah, lalu apa yang kamu bingungkan, Nak? Padahal kan di sekolah ini Ibu kenal kamu adalah anak yang baik dan prestasimu selama ini sudah baik. Apa yang Aduh, sebenarnya membingungkan, Nak? aduh Ibu kalau bilang prestasi saya jadi malu Bu dipuji di depannya. Aduh malu saya biasa aja loh Bu, seperti yang lain. Saya justru bingung Bu, ini karena saya ini terus terang saya tuh suka ada sindrom gitu ya, kurang pede karena saya belum yakin ya untuk bicara di depan umum. Terus terang gini simpatnya saya merasa takut dan malu Bu kalau bicara di depan umum itu di forum. Gimana Bu? Nah, coba. Lalu, apa maksud dan tujuan pembicaraan kita kali ini, Nak? Kira-kira apa nih yang mau kita cari dari pembicaraan kita kali ini? Ya tentunya saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya bingung dengan kesempatan ini. Satu sisi saya bangga Bu ditunjuk sama Pak Heri loh, saya diberi kesempatan. Tapi sisi lain nih karena saya khawatir saya dapat mengecewakan pihak sekolah Bu. Nah,
apakah saya harus mengambil kesempatan ini atau tidak. Makanya itu saya sampaikan kepada Ibu. Saya dekatnya sama Ibu sih. Gimana, Bu? Baik, nah Ibu paham ya apa yang kamu rasakan dan apa yang sedang kamu pikirkan saat ini. Namun, coba Ibu ingin bertanya, apa sih potensi yang kamu miliki saat ini? Baik ya. Kalau Ibu tanya potensi, sama tadi Bu, kayak Ibu muji saya berprestasi. Saya hanya bisa membuat teks pidato, namun saya tidak bisa mempraktekannya, Bu. Nah, apalagi di depan umum, saya malu, Bu. Nah, baik. Lalu Gimana? menurut kamu apa hal yang harus dipersiapkan nih kira-kira untuk mengikuti sebuah perlombaan pidato? Kira-kira apa aja ya yang harus dilakukan? Apa ya, Bu ya? Biasanya kalau untuk suatu lomba itu kan ada latihan, Bu. Ini latihan, ya latihan siap mental. Kemudian saya malu dan saya takut menjauhkan pihak sekolah, Bu. Baik. Nah, coba Ibu ingin tanya lagi. Sejak Pak Heri memberikan amanah dan informasi untuk kamu mengikuti lomba pidato ini, kira-kira sudah berapa persen persiapan yang kamu lakukan untuk kegiatan pidato ini? Coba. Aduh, gimana ya? Kalau Ibu tanya presentasi sih, saya harus ngitung dulu dong. Saya bingung nih. Kalau dipresentasikan, ya itu mungkin ya baru 20%, Bu. Saya bisa untuk persiapan ini, Bu. Gimana, Bu? Nah, kalau persiapannya sudah ada, informasinya sudah ada juga, mungkin Pak Heri juga pasti sudah menyampaikan ya waktunya. Kira-kira untuk waktu pelaksanaan lombanya masih ada waktu berapa lama ya, Nak? Kalau waktu seingat saya terakhir Pak Heri menyampaikan, Bu, itu adalah kalau nggak sama dari sekarang itu mungkin sekitar 3 mingguan lagi, Bu. Baik, nah itu ternyata masih ada Akan waktu. tuh. Nah, dari waktu itu kamu bisa memaksimalkan persiapan untuk lomba ini. Nah, Ibu paham kamu belum memiliki keyakinan mungkin saat ini untuk mengikuti kegiatan lomba ini. Apakah harus diambil atau tidak? Apakah harus maju atau tidak? Nah, namun Ibu yakin kamu pasti mampu untuk melakukannya. Dengan potensi yang kamu miliki, prestasi di sekolah selama ini, Ibu sudah yakin kamu pasti bisa melewati fase ini. Nah, kira-kira apa nih yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa percaya diri ketika kamu berbicara di depan banyak orang? Apa ayo? Apa ya, Bu ya? Ibu ngasih pertanyaannya yang susah, ada presentasi, ada ini, ada persiapan apa ya, Bu? Nanti saya sedikit itu. Nah, saya baru ingat, Bu. Kemarin saya bertanya, Bu, sama teman-teman, ya teman dekat saya, Bu, ya yang bisa diajak bicara gitu, ngobrol, curhat. Katanya, Bu, menurut mereka saya harus berlatih di depan cermin. Saya jadi malu ngomong sendiri di depan cermin. Terus mencari referensi yang kedua, Bu, cara berpidato, ya video cara berpidato nih, dan membaca naskah pidatonya agar dapat menyampaikan dengan baik pesan dari pidato saya itu, Bu. Itu kata teman saya gitu. Gimana, Bu? Nah, itu strategi yang bisa kamu lakukan dengan baik. Karena memang sekarang masih ada waktu 3 minggu, kamu bisa memaksimalkan waktu itu. Nah, untuk apa? Untuk berlatih supaya kamu bisa percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak. Nah, selagi ada waktu, coba kamu maksimalkan potensi yang kamu punya ya. Berlatih lagi ya. Aduh, saya harus berlatih lagi ya, Bu. Banyak tugas lagi, Bu, padahal. Tapi gimana lah ya karena ini suatu kepercayaan dari Pak Heri dan saya juga
sangat menghargai Ibu, kenapa saya harus konsultasi sama Ibu. Baiklah Bu, saya akan berusaha untuk melatih diri saya. Nih, kemudian semoga saya bisa melakukannya. Tapi gimana ya jika saya menang, maksudnya gini Bu, kalau jika saya tidak menang, tidak apa-apa Ibu ya. Nah, karena ini pengalaman pertama saya loh Bu. Gak apa-apa Bu, kalau nggak menang Bu. Ya, Nak, lakukanlah yang terbaik sesuai kemampuanmu. Kalau hasil, biar Allah yang menentukan. Nah, coba Ibu ingin tanya, setelah pembicaraan kita kali ini, apa sih komitmen yang akan kamu lakukan? Duh, Ibu lagi nanya ya, komitmen lagi. Tadi presentasi, terus langkah. Susah-susah aja sih Bu, saya mikirnya, saya bingung nih. Ya, apa ya? Oh, baik Bu, gini Bu, mungkin ya. Saya akan coba Bu. Kemudian saya berusaha semampu saya untuk dapat berbicara di depan orang lain sebagai wakil dari sekolah ini. Dan bantu saya dengan doa ya Bu ya. Baik, Ibu pasti akan mendukung kamu untuk kelancaran kegiatan ini. Nah, setelah pembicaraan ini, sekarang menurut kamu, apakah kamu sudah menemukan solusi? Solusi, gimana ya? Solusi, ya barangkali ya itu tadi Bu, saya ada solusinya yang saya sampaikan Bu di depan, yaitu saya berlatih di depan cermin, bicara sendiri, kemudian dari video dan sebagainya. Ya tentunya barangkali itu jadi solusi supaya bisa membangun percaya diri saya dan saya minta dukungan dan doa dari Ibu. Nah, itu barangkali Bu ya solusi yang dapat saya sampaikan Bu untuk pada Ibu. Betul Bu gitu ya Iya, solusinya. betul sekali. Nah, Ibu doakan ya agar kamu sukses dan lancar dalam lomba pidato nanti. Nah, apakah masih ada yang ingin disampaikan, Nak? Apa ya barangkali cukup ya Bu ya. Ini sampai di sini dulu, nanti barangkali kalau ada hal-hal lain saya sampaikan lagi Bu. Kemudian saya ucapkan terima kasih Ibu telah mau mendengarkan keluh kesah saya. Kalau gitu saya boleh kembali ke kelas ya Bu ya. Ya, Dan silahkan, Nak. dan terima kasih Bu ya atas waktunya. Sekarang saya sudah merasa percaya diri untuk mengambil kesempatan ini. Dan kemudian saya dalam hal ini barangkali siap untuk menjadi wakil daripada sekolah kita. Dan mohon tetap dukungan Bu ya, dukungan, bimbingan gitu. Ya insya Allah Bu akan berusaha untuk tampil maksimal Bu ya, biar ya bisa memuaskan. Tetap ini saya yang ngajak, ini Ibu yang bisa mendengar keluh kesah saya bisa menerima saya menjadi juara ya Bu ya. Ya. Gitu ya Bu ya. Ya, Oke. baik. Selamat mengikuti perlombaan ya. Silahkan kalau mau kembali ke kelas. Semangat! Semangat Bu ya, siap Bu. Ya. Baik Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi